Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar di tema 6, subtema 1 di pembelajaran yang ke-6. Guru menjelaskan pentingnya melestarikan sumber energi. Setelah mendengar penjelasan guru, Siti memahami. Kini Siti menyadari kewajiban menghemat energi. Siti tidak lagi membiarkan keran air terbuka setelah selesai dipakai. Siti tidak lagi menghambur-hamburkan air saat mandi. Siti juga mulai membiasakan diri mematikan lampu yang tidak diperlukan. Siti telah melaksanakan kewajibannya di rumah. Orang tuanya memberikan hak untuk memanfaatkan energi. Berikut ini contoh hak yang diperoleh Siti. Yang pertama, mendapatkan makanan dan minuman sebagai sumber energi. Yang kedua, menggunakan lampu saat belajar. Yang ketiga, menyalakan kipas angin saat kepanasan. Dan yang keempat, menyalakan televisi untuk hiburan. Kita boleh menuntut hak setelah melaksanakan kewajiban. Jadi kewajiban harus didahulukan daripada hak. Hak dan kewajiban harus dilaksanakan secara seimbang. Nah, di sini ada diskusi ya tentang hak yang sesuai dengan kewajiban yang ditulis pada tabel. Kalian bisa kerjakan di buku tulis kalian. Coba kalian perhatikan anak-anak, kewajiban di sini yang pertama mematikan keran air jika tidak dipakai. Ada tidak membuang-buang makanan, ada mematikan lampu di siang hari, ada tidak menghamburkan air di kamar mandi dan juga menghabiskan minum yang sudah diambil. Kalau itu adalah kewajiban, apa yang menjadi hak kita? Nah, apa kira-kira anak-anak? Nah, ketika kewajiban kita mematikan keran air jika tidak dipakai, hak yang kita dapatkan adalah mendapatkan air yang cukup untuk mandi, untuk minum, atau untuk keperluan lainnya anak-anak. Kalau kewajiban kita tidak membuang-buang makanan, hak yang kita terima itu mendapatkan asupan gizi yang dibutuhkan. Kalau kewajiban kita tidak menghamburkan air di kamar mandi, berarti hak yang dapat kita terima adalah tersedianya air untuk berbagai kebutuhan. Kewajiban kita mematikan lampu di siang hari, hak yang kita terima adalah dapat membaca buku dengan penerangan yang cukup. Kalau kewajiban kita menghabiskan minum yang sudah diambil, hak yang kita terima yaitu mendapatkan minuman untuk kebutuhan tubuh. Itu adalah contoh hak yang kita dapatkan dari beberapa kewajiban yang telah kita lakukan. Jadi antara hak dan kewajiban itu harus kita laksanakan secara seimbang. Hak itu adalah apa yang kita terima, sedangkan kewajiban itu yang harus kita lakukan anak-anak. Anak-anak, setiap kegiatan itu membutuhkan waktu dari satu kegiatan ke kegiatan yang lain. Coba kita tentukan lamanya kegiatan berikut. Di sini mulai kegiatannya di pukul 7. Selesainya di pukul 11. Dari pukul 7 ke pukul 11 itu berapa jam anak-anak? Ada berapa jam? Ya, ada 3 jam anak-anak. Kalau hari Senin ke hari Jumat, itu berapa hari anak-anak? Nah, hari Senin sampai Jumat ya. Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita hitung ada 4 hari anak-anak ya. Kalau bulan Januari ke bulan Maret, setelah Januari bulan apa anak-anak? Februari lalu Maret. Oh, ada 2 bulan anak-anak. Kalau pukul 9 ke pukul 12 itu berapa jam anak-anak? Kita lihat. Setelah pukul 9 itu pukul 10, 11, 12. Jadi ada 3 jam. Kalau pukul 14 sampai 15.30. 14 setelah 14 ada pukul 15, itu 1 jam ya, ada 30 menit. Jadi lamanya kegiatan dari pukul 14 sampai 15.30 itu adalah 1 jam 30 menit anak-anak ya. Lalu di sini ada yang namanya alat yang digunakan di rumah dan waktu pengerjaannya dan juga selesai. Ada mesin air, mulainya jam 4, selesainya jam 5.30. Berapa jam anak-anak? Kita lihat, di sini dari pukul 4 ke pukul 5 aja itu 1 jam. Terus lebihnya 30 menit anak-anak. Jadi, di sini lama penggunaannya adalah 1 jam lebih 30 menit. Kalau kipas angin, dari pukul 21 ya. Ini dari malam ya anak-anak, 21 itu pukul 9 malam sampai pukul 4 pagi.
Ada berapa jam anak-anak? Coba kita hitung ya. Dari pukul 9 malam, terus ke 10 ya, 10 malam, 11 malam, 12 malam, lalu kembali ke pukul 1, 2, 3, dan 4. Jadi ada 7 jam anak-anak ya. Di sini ada 7 jam. Menitnya 0 ya, 7 jam 0 menit. Lalu untuk televisi dari pukul 14.30 sampai pukul 17. Jadi mulai dari pukul setengah 3 ya anak-anak ini sampai jam 5 sore. Setengah 3 sore sampai jam 5 sore. Ada berapa jam ini anak-anak? Coba dari 14 ke 15, 14.30 di sini ya. Ada kita hitung, kita bulatkan saja. Jadi pukul 15, jam 3, 4, 5. Oke. Terus di sini ada 30 menit anak-anak. Jadi 3 jam 30 menit. Lalu untuk lampu belajar dari pukul 19.30 ke 21. Ada berapa jam dan berapa menit? Nah, dari sini kita bulatkan pukul 20 ya. Pukul 20 ke pukul 21 itu 1 jam. Terus ditambah yang 30 menit lebihannya tadi anak-anak. Jadi 1 jam, jadi 1 jam 30 menit. Kalau penanak nasi listrik di sini jam 10 sampai jam 10.30. Ini waktunya adalah 0 jam 30 menit anak-anak ya. Itu adalah contoh-contoh kegiatan yang membutuhkan waktu lama ya anak-anak. Ada yang lama, ada yang singkat. Jadi kita harus tahu bagaimana penggunaan suatu benda ataupun ketika kita melaksanakan suatu kegiatan. Kita harus tahu cara menghitung lama kegiatannya atau penggunaan suatu barang. Oke? Mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.